Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atika Zulhida Hasan, peserta Latsar CPNS Golongan 3, tahun 2025, gelombang ke-7. Dari instansi pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Kesehatan, Unit Kerja Puskesmas Kota Ende, Jabatan Fisioterapis Ahli Pertama, Angkatan 248, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran agenda kedua tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sebelumnya, selama pembelajaran agenda kedua saya diampu oleh pengajar Bapak Andreas Painlijala S.Phil MSc. Selama mengikuti pembelajaran agenda kedua, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru mengenai nilai-nilai dasar ASN, khususnya melalui akronim berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai ASN tenaga kesehatan dengan jabatan fisioterapis ahli pertama, mengikuti pembelajaran di agenda kedua terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak merupakan pengalaman yang sangat berkesan dan membentuk cara pandang saya terhadap profesi dan pelayanan publik. Melalui pembelajaran ini, saya mulai memahami bahwa tugas saya bukan hanya memberikan pelayanan fisioterapi semata, tetapi juga harus membawa nilai-nilai luhur ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap interaksi saya dengan pasien, keluarga pasien, serta rekan sejawat. Untuk nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nilai ini sangat relevan dengan pekerjaan saya. Dalam praktik sehari-hari, saya menangani pasien dengan berbagai kondisi, dari anak-anak hingga lansia. Melalui pembelajaran ini, saya semakin menyadari pentingnya sikap empati, keramahan, dan kesabaran. Saya mulai lebih aktif mendengarkan keluhan pasien, memberikan edukasi tentang terapi yang mereka jalani, serta memastikan bahwa setiap pasien merasa dihargai dan nyaman selama sesi fisioterapi. Nilai kedua, akuntabel. Sebagai fisioterapis, saya harus mencatat perkembangan pasien dengan teliti dan jujur. Saya mulai membiasakan diri untuk melaporkan hasil evaluasi secara tepat waktu dan bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan terapi yang saya berikan. Nilai ketiga yaitu kompeten. Pembelajaran ini mendorong saya untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan profesional. Saya mulai mengikuti webinar dan pelatihan fisioterapi berbasis bukti atau evidence-based practice, serta membaca jurnal-jurnal terkini agar terapi yang saya berikan sesuai dengan standar ilmiah dan kebutuhan pasien. Nilai keempat yaitu harmonis. Di lingkungan kerja, saya menghadapi berbagai karakter rekan kerja saya. Dengan memahami nilai harmonis, saya belajar untuk lebih menghargai perbedaan pendapat, bersikap terbuka dan menjaga komunikasi yang baik, terutama dengan perawat dan dokter yang bekerja dalam tim rehabilitasi. Nilai kelima yaitu loyal. Nilai loyal mengingatkan saya untuk menjaga integritas dan patuh pada aturan serta kebijakan instansi. Saya menyadari bahwa sebagai ASN, saya adalah perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga saya harus menjaga citra positif profesi dan instansi. Nilai keenam, adaptif. Perkembangan teknologi dalam bidang fisioterapi sangat cepat. Saya berusaha untuk tidak tertinggal dengan mempelajari alat-alat terapi terbaru dan cara penggunaannya. Di masa pandemi, saya juga beradaptasi dengan memberi edukasi terapi mandiri kepada pasien secara daring. Nilai ketujuh, kolaboratif. Pasien tidak hanya membutuhkan seorang fisioterapi, tetapi juga layanan medis secara menyeluruh. Saya belajar untuk bekerja sama dengan dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya, agar perawatan pasien menjadi lebih efektif dan komprehensif. Saya mulai memahami bahwa nilai-nilai ini harus menjadi dasar dalam berpikir, bersikap,
dan bertindak sebagai ASN. Saya memahami bahwa nilai-nilai ini bukan hanya sekedar teori, tetapi harus benar-benar menjadi bagian dari Sikap dan perilaku saya sebagai ASN dalam bekerja dan melayani masyarakat. saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang ASN. Tidak hanya sebagai seorang tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai pelayan publik yang harus menjunjung tinggi Integritas dan profesionalisme. Beberapa materi yang sangat saya pahami dan maknai selama pembelajaran e-learning melalui media Zoom dan MMOC terkait berorientasi pelayanan. Materi ini membuka mata saya tentang pentingnya menjadi ASN yang melayani bukan dilayani. Pembelajaran ini juga menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Selama melaksanakan agenda kedua, saya juga mendapatkan beberapa tugas individu dan tugas kelompok. Tugasnya berkaitan dengan mengidentifikasi nilai-nilai dasar ASN, membuat video terkait nilai-nilai dasar ASN, menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan menciptakan gagasan dari isu penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Meski secara umum materinya jelas, ada beberapa bagian yang cukup menantang, yaitu 1. Membedakan antara nilai-nilai yang mirip, seperti antara kolaboratif dan harmonis. Keduanya berbicara soal hubungan antar manusia, namun memiliki fokus berbeda. Butuh pemahaman kontekstual agar tidak keliru dalam mengimplementasikannya. Yang kedua, penerapan nilai akuntabel dalam situasi kompleks. Memahami akuntabilitas bukan hanya soal membuat laporan, tetapi juga bertanggung jawab atas keputusan, hasil kerja, dan transparansi, terutama saat menghadapi dilema etika. Yang ketiga, tantangan juga datang dari proses pembelajaran melalui MOOC dan e-learning, di mana kadang koneksi internet yang tidak stabil membuat saya kesulitan selama pembelajaran di MOOC, serta terkendala dengan listrik yang ada di tempat kerja saya, yaitu di puskesmas, sehingga membuat saya sedikit kewalahan. Yang keempat, overload materi dalam waktu terbatas. Materi yang padat dalam satu modul seringkali membuat saya harus mengulang beberapa kali untuk benar-benar memahami maknanya. Untuk mengatasi hal itu, saya mencoba membaca ulang materi di modul MOOC, berdiskusi dengan rekan satu kelompok, mengikuti sesi tatap muka dengan lebih aktif, Berusaha aktif mencatat dan memahami setiap penjelasan yang diberikan secara kontekstual dan aplikatif dari pengajar, dan juga bertanya langsung kepada pengajar saat sesi tatap muka untuk memperjelas pemahaman serta mencari referensi tambahan dari berbagai sumber, termaksud menonton ulang video pembelajaran di MOOC agar bisa lebih paham konteks yang disampaikan. Saya sangat mengapresiasi Bapak Andreas Painlijala, S.Phil MSc, sebagai pengajar di Agenda 2 Latsar CPNS Golongan 3 tahun 2025, Angkatan 248 Kelompok 4. Beliau menyampaikan materi dengan sangat jelas dan sistematis, penuh semangat, dan mampu mengaitkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan kondisi situasi nyata yang kami alami. Pak Andre juga aktif memotivasi kami untuk berpikir kritis dan reflektif. Gaya mengajar Pak Andre sangat interaktif, sehingga saya tidak merasa bosan dan justru termotivasi untuk menginternalisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam pekerjaan saya ke depannya. Terima kasih Bapak Andreas Painlijala, S.Phil MSc, atas ilmu dan inspirasinya. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kami semua. Semoga Pak Andre selalu sehat, terus menginspirasi, menjadi teladan dalam menghidupkan nilai-nilai berakhlak dalam diri ASN muda seperti kami. Dan materi serta nilai-nilai yang Bapak tanamkan akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan pengabdian kami ke depannya.
Agenda ini membuka pandangan saya bahwa menjadi ASN bukan hanya soal jabatan dan kewenangan, tetapi soal tanggung jawab moral dan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Saya akan berusaha menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan dan kehidupan saya sebagai ASN yang profesional dan Berintegritas. Saya juga mulai menilai dan merefleksikan diri. Apakah saya sudah benar-benar berorientasi pada pelayanan? Apakah saya sudah cukup adaptif dan kolaboratif dalam tim? Demikian pengalaman pembelajaran saya di agenda kedua terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Semoga kedepannya saya bisa menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan selalu siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.